Kak Demon, Ayo pergi. Cepat pergi sebelum terlambat. Cepat pergi. Demon, serahkan kitab jurus keluarga Horisma. Kalau enggak, keluarga Horisma bakal dilenyapkan. Jangan mimpi dapatin kitab jurus. Bunuh. Bagian kedua dari kitab jurus nggak ditemukan. Mungkin ada pada anak itu. Cari terus. Dia harus ditemukan walau mesti membongkar habis seluruh kota Balo. Baik. Nat, kamu pergi dulu. Jaga baik-baik Yok. Di dalamnya tersimpan rahasia keluarga Horisma. Ellen, ingatlah, lupakan dendam. Sembunyikan identitasmu. Jangan bongkar identitasmu sebagai keluarga Horisma, atau aku takkan maafkanmu. Sekalipun aku mati. Kamu sudah ingat? Jawab aku. Kamu sudah ingat? Susuri jalan pintas ini. Teruslah maju ke depan. Cari Om Diki di kota Nezah. Ingatlah, jangan balas dendam. Lari. Kejar! Tiga tahun pertama, berdiri di atas batang kayu. Belahan jurus, kuda-kuda dulu. Kamu gak makan ya? Pakai tenagamu. Seminggu lagi ada kontes bela diri. Gimana kalian bisa menang dengan gaya kayak gini? Ellen Gozal, siapa suruh kamu belajar bela diri? Belajar bela diri harus merendah. Dilarang menindas orang. Gimana mau balas dendam? Kalau kamu coba kayak gini. Mulai hari ini, setuju atau tidak, nama keluargamu Gozal. Nggak boleh pakai nama Horisma lagi. Kalau enggak, orang tuamu mati sia-sia. Apa kamu dengar? Apa kamu dengar? Awas! Dick Allen, kamu baik-baik saja kan? Dick Allen, gimana kamu melakukannya? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat itu? Aku cuma selatihan saja. Guru bilang, aku nggak berbakat di bidang bela diri. Apa kalian sudah lupa? Yang penting kamu baik-baik saja. Kalian istirahat dulu saja. Ayo ikut aku. Dick Allen, lain kali hati-hati. Kalau ayahku sampai tahu, kamu diam-diam belajar bela diri, kamu bisa kena masalah besar. Kamu ajari aku beberapa jurus ini. Jika Om Diki salahin aku, jangan harap bisa kabur. Kamu. Kupukul kamu. Kak Martin, kontes bela diri provinsi Neza 3 tahun sekali akan dimulai. Siapa juara kali ini? Pasti Daryl yang bakal menang. Dia juga yang menang waktu itu kan? Dia lagi. Ya, setelah Daryl menang, anaknya Malcolm selalu berbuat jahat. Apa nggak ada yang bisa menghentikannya? Kalau guru nggak sakit, dia pasti bisa mengalahkan Daryl. Namun, sekarang. Kungfu kita belum cukup bagus. Kita cuma berharap pada Kak Nadia di kontes bela diri tahun ini. Dick Allen, ada hal penting yang mau kusampaikan padamu. Ada apa Kak Nadia? Kalau aku menang kontes bela diri, yang seminggu lagi, maukah kau menikahiku? Kak Nadia, aku. Kenapa? Kamu nggak bersedia ya? Kamu jangan lupa, kita ini sudah bertunangan. Bukan tak bersedia, tapi aku.
Malcolm, apa maksudmu? Pak Malcolm suka padamu. Dia sengaja datang untuk melamarmu. Dia mau masuk ke kamar pengantin bersamamu. Malcolm, Urungkan saja niatmu. Aku takkan menikahimu. Jangan banyak omong kosong. Kamu beruntung. Aku suka padamu. Kamu tahu diri. Ikut aku. Kalau enggak, ku hancurkan perguruanmu. Hari, kau saja. Kalau kamu berani. Kamu mengancamku. Orang enggak berguna kayak kalian mau menantang perguruan Anggoro. Pelajaran ku beri dulu. Masih belum cukup. Kame. Kak Martin, jangan gegabah. Dick Allen, kamu tak belajar bela diri. Tak mengerti dunia persilatan. Kalau kita mengalah hari ini, lain kali pasti ditindas lagi. Benar? Kita harus melawan. Kalau enggak, mereka mudah menindas kita. Benar. Lawan mereka. Lawan. Tapi, Martin benar. Perguruan kita nggak cari masalah. Tapi nggak pernah takut. karena kulihat dia terlihat begitu percaya diri. Takutnya sulit dihadapi. Tenang saja. Aku bakal melindungimu. Kak Nadia, biar aku saja. Berhati-hatilah. Malcolm, hari ini, lihat saja kehebatanku. Ayo serang aku. Kamu belum pantas bertarung denganku. Mau bertarung? Lawan adik seperguruanku. Dasar bajingan, berani meremehkan aku. Meremehkanmu? Kamu beruntung. Aku yang jadi lawanmu. Tekan penyataan hidup dan mati ini. Bersiaplah untuk mati. Semangat Kak Martin. Kak Martin semangat. Semangat Kak Martin. Jangan sampai dipermalukan. Habisi dia. Terimalah jurusku. Kamu lihat itu. Kak Martin, peringkat 85 di dunia bela diri. Dia menyerang, lawan tak bisa melawan. Ahal dia Kak Martin. Pak Martin, hayal kira. Hajar dia. Semangat. Dick Martin, semangat. Enggak. Kak Martin bakal kalah. Enggak, Kak Martin bakal kalah. Dick Allen, kenapa kamu malah dukung orang lain dan meremehkan kehormatan kita? Kak Martin lebih unggul. Mana mungkin? Jurus cakar elang. Ternyata kamu tahu banyak. Tapi itu nggak ada gunanya. Kak Martin. Dick Martin. Orang ini kuat banget. Kak Martin bukan tandingannya. Kak Martin, cepat menyerah. Sekarang sudah terlambat untuk menyerah. Dick Martin, tunggu. Pinggir kamu. Sudah tekan pernyataan hidup Tofat. Berarti bertarung sampai mati. Kenapa? Mau merusak aturan asosiasi bela diri? Kamu. Cuma segini kemampuan peringkat 85 dalam dunia bela diri. Kalau dia kenapa hari ini? Kamu harus bayar semuanya. Kamu mengancamku. Apa menurutmu aku bakal takut? Tentu saja. Jika kamu mau nikah denganku, tentu aku bisa pertimbangkan. Untuk mengampuni nyawanya. Dasar orang hina. Merasa hebat. Bunuh aku. Kalau enggak, aku tak akan biarin Kak Nadia nikah sama bajingan sepertimu. Berani lancang pada Pak Malcolm. Cari mati. Martin. Kak Martin. Martin, gimana kondisimu? Maaf, semuanya aku sudah mempermalukan kalian. Kak Martin. Martin. Kamu tenang saja. Aku bakal balas dendam untukmu. Bawa dia ke bawah. Kak Nadia, orang ini sulit dihadapi. Biar aku saja. Kukira siapa? Ternyata nggak berguna. Digosa. Nggak bisa bela diri. Nadia, nggak ada orang lagi di Gozal. Dick Allen, Jangan cari masalah.
Martin saja bukan tandingannya. Kamu pasti mati kalau naik ke sana. Polka, nggak berguna, tak bisa bela diri. Masih mau jadi pahlawan. Kalau keluarga Horisma masih ada, keluarga Anggoro mana berani sombong begitu? Sayang banget. Dick Allen, jangan bodoh. Kamu bisa mati. Dengarkan aku. Jangan memaksakan diri. Karena dia, aku nggak memaksakan diri. Ardi ini cuma merendah. Kamu bukan tandingannya. Aku nggak mau melihat kamu terluka. Kamu. Bukankah kamu bertanya, aku bersedia menikahimu atau enggak? Sekarang aku kasih kamu jawabannya. Cukup. Tadi itu aku cuma bercanda denganmu. Kamu adalah Sal. Nggak pantas buatku. Kamu. Minggir. Maaf, Dick Allen. Aku nggak mau kamu mati sia-sia. Hari ini, aku akan membuat kamu dan juga kalian membayar kematian adik perguruan kita. Ayo. Ardi, pelan-pelan saja. Aku belum pernah menikmatinya. Jangan sampai dia terluka. Pak Malcolm, tenang saja. Aku pasti akan bersikap lembut. Karena dia. Maaf, aku cuma pakai 10% tenaga. Ternyata, kamu nggak bisa menghindar. Ronde kedua. Nona cantik, belum terlambat untuk menyerah. Aku lebih baik mati daripada harus tunduk. Kamu bersikeras nggak mau tunduk? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Nggak mengasihani dirimu. Ya! Alan, kamu harus ingat, jangan pernah ungkap kamu pewaris jurus keluarga Horisma. Om Diki, apa yang harus kulakukan? Hentikan! Lepaskan kak Nadia! Aku yang akan bertarung denganmu! Apa hebatnya menindas wanita? Kami akan bertarung denganmu! Lepaskan! Kami akan bertarung denganmu! Lepaskan, lihatlah itu. Adik-adikmu menyayangimu. Kamu masih nggak mau menyerah? Aku nggak bakal menyerah. Kamu pantas jadi wanita yang kusuk, watakmu keras banget. Tapi aku bisa mengajari orang galak kayak kamu. Malcolm, aku akan habis-habisan melawanmu. Karena kau mau menjaga kesucianmu. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Tanggalkan bajunya di depan. Para adik seperguruannya. Biar dia tahu apa akibatnya kalau menyinggungku. Oke. Lepaskan aku. Lepaskan! Ardi, Malcolm! Kamu cari mati! Karena dia. Dick Allen, kemampuanmu. Kak Nadia, aku bakal jelasin lagi. Setelah beresin para bajingan itu. Jalan, berani mukul aku, kubunuh kamu. Ya! Ya! Kuperingatkan padamu, jangan mendekat. Aku dari perguruan Anggoro. Tamatlah riwayatmu. Jika berani sentuh aku. Tendangan ini sebagai balasan buat Kak Dino. Tendangan ini sebagai balasan buat Kak Martin. Pukulan ini demi semua saudara di perguruan Gozal. Perguruan Gozal nggak pernah berkonflik, tapi kamu terus saja menghina kami. Karena kamu sudah keterlaluan, aku akan tegakkan keadilan. Ku buat kamu jadi cacat.
Bocah, ternyata kamu memang hebat. Jurus apa itu? Kenapa aneh banget? Ada apa ini? Om Diki, kenapa kamu datang kemari? Pak Malcolm, perguruan kami nggak pernah cari masalah dengan kalian. Kamu bawa orang bikin onar. Kamu juga melukai muridku. Kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Kalian lemah, pantas ditindas. Nggak senang. Ayo bertarung. Kamu. Pak Malcolm, aku temui ayahmu. Tianggur minta penjelasan kejadian hari ini. Minta penjelasan? Orang dari perguruan Goza. Semuanya penakut. Menurutku, sebaiknya tutup saja perguruan ini. Malcolm, kamu sungguh keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Memangnya kamu bisa apa? Ayahku ketua Asosiasi Bela Diri. Satu kalimatnya bisa menentukan hidup mati perguruan Goza. Kalau merasa hebat, ayo pukul aku lagi. Karena kalian setakut itu, menurutku, papan nama perguruan ini. Nggak perlu digantung lagi, biar kalian nggak merasa malu. Malcolm, kamu cari masih? Pak Malcolm, apa maksudmu? Mau papan nama? Boleh. Suruh putrimu tidur semalam denganku. Atau besok datang sendiri ke perguruan Anggoro. Aku kasih kalian 1 hari. Lewat sehari, akan kuhancurkan papan nama ini. Kupakai jadi kayu bakar untuk rebus air. Ayo, kita pergi. Biarkan mereka pergi. Ayah? Guru, papan nama itu harga diri perguruan kita. Mana mungkin? Harga diri ini kuambil sendiri. Jika kalian sekarang ke perguruan Anggoro, bukankah berarti kalian termakan oleh jebakan mereka? Kita harus gimana? Masalah ini nggak bisa dibiarkan saja. Aku nggak terima. Kamu harus tetap terima. Malcolm berani begitu. Karena andalkan asosiasi bela diri. Pendukungnya, kalau asal ke sana, tak hanya akan didiskualifikasi dari kontes bela diri, bahkan bisa mati. Makamkan dulu Martin dengan baik. Kak Nadia, aku pergi bersamamu. Alan, kamu ikut denganku sebentar. Nggak apa-apa, serahkan saja pada kami. Om Diki. Berlutut. Apa kamu sadar? Apa yang kamu lakukan hari ini? Om Diki, seharusnya hari ini aku nggak turun tangan. Tapi Malcolm sudah keterlaluan. Apa kamu kira setelah menghajar Malcolm, kamu bisa bangga karena telah balasin dendamnya Martin? Apa kamu pernah pikirin akibatnya? Menindas orang adalah kelakuan yang bodoh. Kapan kamu baru bisa dewasa? Om Diki, tahu penderitaanku saat Kak Martin mati di depanku. Tak bisa ku bantu. Pernahkah kau memikirkan akibat mengekspos jurus keluarga Horisma? Apa nanti kamu masih bisa bertahan hidup? Daripada terus bersembunyi, lebih baik waktu itu aku mati bersama orang tuaku. Bajingan. Jurusku pakai hari ini, teknik yang kau ajarkan. Aku nggak pakai jurus keluarga Horisma. Untung tak pakai jurus keluarga Horisma. Musuh sudah datang. Hari ini berlututlah dan renungkan baik-baik di sini. Nggak boleh keluar. Alan, jangan salahkan aku. Bakatmu bela diri luar biasa. Tapi jurus Horismamu belum sempurna. Ayah, kamu bisa. Bela 70 persen. Namun, 70 persen masih bukan tandingan musuh kita. Jika kamu berlatih maksimal dan pakai jurus keluarga Horisma yang asli, kamu tak perlu takut mereka. Guru, jawab. Karena dia mengajak Kak Dino ke perguruan Anggoro. Apa? Ayo, cepat pergi. Kak Nadia mendapat masalah. Ayah, Ibu, aku nggak berbakti. Aku nggak bisa terpuruk terus. Tak kusangka penakut kalian. Berani datang kemari. Malcolm, Jangan omong kosong. kamu mau papan namanya kan? Tentu saja boleh. Asalkan kamu bisa kalahin orang dari perguruan Anggoro, aku jamin bakal kembaliin. Kamu, kenapa? Takut lagi? Penakut kayak kalian masih berani. Minta barang ke perguruan Anggoro. Konyol banget. Mana Alan? Si jago bertarung. Kenapa aku nggak melihatnya? Dia takut mati, makanya tak datang. Jangan omong kosong. Gimana pun, hari ini aku harus ambil kembali papan nama itu.
Nadia. Nadia, aku lepasin kamu karena menghargai ayahmu. Kali ini kamu datang sendiri. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Bawa dia ke kamarku. Baik, Pak Malcolm. Nadia, ku dengar kamu masih perawan. Begini saja, malam ini aku akan membuatmu merasakan kebahagiaan jadi seorang wanita. Hentikan. Hentikan. Ayah. Lepaskan putriku, tua bangka. Kamu juga datang cari mati. Ayah, cari masalah saja. Kan ku bilang, biar aku bereskan masalah papan nama. Jangan salahkan Nadia. Semua ini salahku. Sudahlah. Jangan berakting kayak gitu di hadapanku, tua bangka. Kebetulan kamu datang. Tertarik dengan putrimu. Serahin dia padaku. Papan nama perguruan Goza. Ku kembalikan. Malcolm, kamu kali mati. Dasar nggak tahu diri. Kalau kamu nggak setuju, aku akan hancurin barang jelek ini. Coba saja kalau berani. Begini saja, jangan bilang aku menindas orang tua. Aku kasih kamu waktu sampai dupa itu habis. Asalkan kamu bisa bertahan hidup berjalan ke depanku, aku bakal kembaliin papa nama itu padamu. Ayah, nggak boleh. Ayah masih terluka. Ayah nggak apa-apa. Ku harap kamu nggak ingkar janji, guru. Ayah. Ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ku coba lagi. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Tua bangka, waktunya habis. Dupanya belum habis. Kalau aku bilang waktunya habis, berarti sudah habis. Kenapa? Kamu nggak terima? Aku mau papan nama. Perguruan Gozal hancur di tempat ini. Kenapa auranya begitu kuat? Ayah, kenapa ayah datang kemari? Dasar bajingan. Ayah, kenapa ayah pukul aku? Kamu manfaatin perguruan untuk berbuat jahat di luar. Masih berani bertanya padaku. Oh ya, aku nggak begitu. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Sekarang segera. Minta maaf pada orang-orang perguruan Gozal. Kalau enggak, sekarang kakimu bakal kupatahin. Maafkan aku. Pak Diki, apa tindakanku bisa meredakan emosimu? Kalau masih enggak puas, sekarang aku bakal patahin kakinya. Nggak perlu. Masalah ini selesai sampai di sini saja. Baiklah, masalah anakku sudah diselesaikan. Sekarang kita selesaikan masalah di antara kita. Sekarang kita selesaikan masalah di antara kita, adik seperguruan. Adik seperguruan? Mau diselesaikan kayak apa? Masalah tak bisa.
Dicampur aduk. Aku sudah menghukum anakku atas kesalahannya pada kalian. Tapi kamu bawa banyak murid. Kia perguruan Anggoro. Kalau aku diam saya, ke depannya, gimana aku bisa bertahan di dunia persilatan? Anakmu yang sengaja mengambil papan nama kami. Makanya kami datang memintanya kembali. Kamu mau apa? Aturan asosiasi bela diri harus naik ke arena mau. Kita akan bertarung. Nggak bisa. Om Diki bukan tandinganmu dengan kondisi tubuhnya yang begitu. Aku kasih kamu jalan kedua. Asal kamu tahan pukulanku dan tak jatuh, aku tak ungkit masalah ini. Selain itu, aku akan kasih kamu undangan kontes bela diri, biar kamu bisa ikut kontes yang segera. Aku nggak setuju. Ayahku bertarung dengan orang perguruan kalian. Masih harus terima pukulanmu lagi. Bukankah kamu menindas orang? Menindas orang? Aku memang menindas kalian. Memangnya kenapa? Kamu. Aku akan terima pukulanmu. Nggak bisa. Om Diki, lukamu belum sembuh. Tadi juga baru bertarung sengit. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Jika menerima pukulannya, bisa mengakhiri semua ini. Gak ada ruginya. Aku saja yang gantiin terima pukulannya. Jangan cari masalah. Dick Allen, jangan gegabah. Bukankah cuma menerima pukulanmu? Biar aku saja. Aku juga bersedia. Adik seperguruanku, kamu makin mundur. Nggak kusangka kamu harus dibela juniormu. Diam. Ini masalah pribadi di antara kami. Kalian nggak perlu ikut campur. Om Diki. Diam. Nanti baru aku buat perhitungan denganmu. Minggir. Apa kalian nggak dengar ucapanku? Ayo. Ayahku peringkat ke-50 di dunia bela diri. Begitu dipukul, kalian beresin mayat tua bangka ini. Guru. Ayah. Guru. Ayah. Guru. Adik seperguruanku, aku meremehkan. Kali ini, anggap saja kamu beruntung. Kontes bela diri nanti. Akibatnya tak sesederhana. Patah beberapa tulang saja. Silakan pergi. Ayah, guru. Ayah. Ayah, ku carikan dokter untukmu. Nggak perlu. Aku tahu kondisi tubuh. Nggak ada masalah besar. Kali ini, Daryl datang dengan niat jahat. Aku cuma takut akan mendapat masalah besar di kontes bela diri. Tampaknya, aku harus merencanakan lebih awal. Om Diki, biarkan aku ikut kontes bela diri ini. Nggak bisa. Kenapa? Jelas-jelas aku. Karena kamu cuma bisa bikin masalah. Kamu mencelakai Martin. Mau libatkan seluruh perguruan kita. Kamu nggak pantas jadi seorang petarung. Apalagi mewakili perguruan kita untuk ikut kontes bela diri. Ayah, kenapa? Cukup. Hari ini, nggak boleh ada yang blame dia. Om Diki, aku bisa menahan pukulan dan makianmu padaku. Tapi kamu mana boleh. Apakah ucapanku salah? Jika bukan karena kecerobohanmu, yang nggak mikir akibat dari tindakanmu, mana mungkin masalah ini berakhir kayak gini? Kalau aku tahu kamu seceroboh ini, harusnya waktu itu aku nggak tolongin kamu. Ayah. Ternyata begitu. Kamu selama ini anggap aku orang luar. Pantas saja. Aku nggak boleh belajar bela diri. Kalau begitu, aku pergi. Dick Allen, ayah cuma lagi emosi. Jangan dimasukin ke dalam hati. Waktu itu aku tolongin kamu. Dan membesarkanmu sampai dewasa. Kamu malah mengatakan hal nggak pantas kayak gitu. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Setelah pergi, selamanya jangan kembali lagi. Dick Allen, berhenti. Dick Allen. Allen, jangan salahin aku. Jurus keluarga Horismamu belum sempurna. Kamu bakal mati sia-sia. Kalau pergi ke sana, aku berbuat begini. Demi selamatin nyawa. Pak Arifin. Silakan. Arifin dari klan Cingguh. Fikri dari perguruan Solihin. Tahun lalu, mereka mengutus muridnya tampil. Nggak kusangka. Tahun ini dia datang langsung. Orang-orang ini di peringkat 10 besar dunia bela diri. Kekuatannya nggak bisa diremehkan. Ada mereka. Kita sulit terdapat posisi. Sudah datang. Kita harus kalahkan mereka. Apa kamu sudah melakukan yang aku minta? Tenang, ayah. Semua sudah diatur dengan baik. Jika kalian segera terima suratnya. Oke. Ayo masuk. Malcolm, apa maksudmu? Apa maksudku? Perguruan Goza selalu yang terbaik. Nggak pantas masuk pintu depan. Ingatku. Nggak ada aturan begitu. Di asosiasi bela diri. Kami punya undangan. Kenapa kami nggak boleh masuk? Tahun lalu memang nggak ada aturan ini. Tapi kontes bela diri tahun ini diadakan oleh perguruan Anggoro.
Kalau ku bilang ada, itu berarti ada undangan ini. Jika perguruan Anggoro memberimu, tentu bisa ditarik kembali. Berani merobek undangan kami? Kamu, kenapa? Kamu mau pukul aku? Ayo. Ayo pukul saja di sini. Setelah pukul aku, kulihat apa yang kalian bisa. Mundur. Dasar penakut. Malcolm, hari ini adalah kontes bela diri. Aku nggak mau perhitungan dengan. Minggir. Sudah kubilang, perguruan Gothal selalu terbawa. Itu aib bagi bela diri di Provinsi Neza. Nggak pantas masuk lewat pintu depan. Boleh masuk. Lewatlah lubang anjing. Kalau sungguhan lewat lubang anjing, itu bakal memalukan banget. Mereka perguruan rendahan. Selalu yang terbawa. Apa masih mau permalukan diri lagi? Malcolm, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku hari ini keterlaluan. Memangnya kenapa? Nggak terima. Kamu harus tahan. Walau nggak terima. Guru, dia keterlaluan banget. Lewat pintu samping. Jika kamu halangi aku lagi, jangan salahkan aku bersikap kasar. Hormat pada ketua. Para hadirin, jangan sungkan. Silakan duduk. Pak Budiman, Diki. Kukira perguruan Gozal hari ini nggak berani datang karena takut melihat momen kayak gini. Pak Arifin pandai meramal. Tadi di Jelpang. Perguruan Gozal takut sampai. Tak berani lewat pintu depan. Mereka masuk lewat pintu samping. Pintu samping? Perguruan rendahan yang terbawa ini benar-benar aib bagi bela diri Provinsi Neza. Menurutku, orang tak berguna ini harus dikeluarkan. Karena sudah datang, duduklah. Perguruan peringkat pertama di kontes bela diri ini akan wakili Provinsi Neza di kontes bela diri dunia. Minggu lagi, perguruan peringkat terbawah akan dikeluarkan. Diumumkan ke seluruh provinsi. Diki, hari ini kamu dan perguruan Gozal bayar utang pada. Para hadirin, kontes bela diri ini kunyatakan secara resmi dimulai. Para hadirin, perguruan Anggoro pasti dapat peringkat pertama di kontes bela diri ini. Yang nggak terima, silakan maju untuk bertarung. Meski dia mampu, tapi dia sendirian menentang 7 perguruan besar. Dia terlalu sombong. Tenang saja. Banyak orang hebat dari setiap perguruan besar. Pasti ada yang bisa mengalahkannya. Chris, ayo masuk. Siap. Chris dari klan Singgu. Mohon bimbingannya. Kekuatan Malcolm kalah jauh dari Chris. Kali ini, dia pasti kalah telak. Pak Arifin, murid pertamamu masih muda, tapi sudah sekuat itu. Nantinya pasti lebih hebat daripada kamu. Terima kasih atas pujiannya. Chris, meski menyerang kuat, dia hindari Vita. Kayak lagi sengaja menahan diri. Ayah? Maksudmu, Chris sengaja mengalah? Perguruan Anggoro memang hebat. Kami terima kekalahan dengan rela. Sungguh anak muda yang berbakat. Perguruan Solihin mengaku kalah. Terima kasih telah mengalah. Siapa lagi yang mau maju untuk mencoba? Tampaknya orang-orang ini menargetkan kita hari ini. Karena perguruan lain nggak ada yang menantang. Perguruan Gozal, ini giliran kalian. Bilang saja kalau nggak berani maju, bertele-tele. Gimana pun, cepat atau lambat, perguruan Gozal bakal dikeluarkan. Oke. Hari ini aku akan bertarung dengan... Diki, kamu adalah senior. Kamu mau bertarung dengan junior. Apa sudah nggak ada orang lagi di perguruan Gozal? Apa kamu bilang? Ucapan Pak Arifin memang benar. Orang dari perguruan Gozal kayak kalian ini nggak punya harga diri demi bisa menang. Tua bangka, jangan salahkan aku nggak ingatin kamu. Nanti kalau kena pukul, jangan salahkan aku. Nggak menghormati orang tua. Ayo. Bagus.
Ayo lagi. Keenam jarum perak ini sudah direndam dengan racun. Besok kalau kamu kalah, jarum ini boleh kamu pakai. Dasar hina. Pak Budiman, dia menyerang secara diam-diam dengan senjata rahasia. Kamu bilang dia menyerang secara diam-diam? Aku sama sekali nggak melihatnya. Ayah, Ibu, aku bawa kalian pergi. Dick Allen, ini surat yang ditinggalin oleh guru buat kamu. Allen, waktu itu sebenarnya aku nggak bermaksud berkata seperti itu. Tapi jurus keluarga Horismamu belum sempurna. Meski berlatih maksimal kuasai 60%. Jika tak kuasai jurus Horisma 100%, kamu akan bermasalah besar di kontes bela diri. Aku nggak bisa biarin kamu nantang bahaya. Ini. Ayahmu adalah saudara angkatku. Dia sudah terbunuh, tapi aku malah nggak bisa balasin dendamnya. Aku memang nggak berguna. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah melindungimu dengan baik. Ayah. Ayo cepat, lebih cepat lagi. Kalau terjadi sesuatu padaku hari ini dan gak bisa kembali, ajaklah Nadia pergi dari sini. Jangan balas dendam. Lawanmu bukan cuma perguruan Anggoro, tapi juga seluruh asosiasi bela diri. Kamu bukanlah tandingannya. Ayah, guru. Malcolm, jangan sentuh ayahku. Tua bangka, pukulanmu lemah. Kurang kejam. Malcolm, kamu berniat jahat dengan menyimpan senjata rahasia. Suatu hari nanti, kamu dihukum atas perbuatanmu. Kondisimu begitu, masih berani mengajariku? Oke, aku mau lihat seberapa keras kepalamu. Dasar wanita busuk, berani nyerang aku. Ayah. Guru, ayah baik-baik saja kan? Kontesnya belum berakhir. Buat apa kalian naik ke arena? Cepat turun. Gak perlu bertaruh. Dengan orang licik ini, ayo pergi. Aku bawa ayah pulang. Berhenti. Kontes bela diri belum berakhir. Kalian gak bisa kemana-mana. Benar. Yang datang ke kontes bela diri Provinsi Neza hari ini adalah orang-orang terkenal. Apa perguruan Gozal mau merusak aturan? Pak Budiman, Diki telah menindas Junior. Dia juga suruh putrinya kacaukan kontes ini. Dia harus dihukum. Hari ini aku ada di sini. Gak ada yang boleh menyentuh guruku. Perguruan Gozal. Kamu mau apa? Mau memberontak ya? Pak Budiman, gak perlu marah. Biar aku yang akan meladeni. Orang-orang gak tahu aturan ini. Dasar bodoh semua. Cuma omong besar. Cepat keluar dari arena. Kamu... Malcolm, wajar kamu. Berdirilah baik-baik. Kalau enggak, kamu bakal kubuat cacat juga. Perguruan Gozal, tak ada penantang lagi. Sekarang kuumumkan. Juara pertama kontes ini adalah... Tunggu! Siapa bilang nggak ada yang terima tantangan? Siapa bilang perguruan Gozal nggak ada yang terima tantangan? Dick Allen. Ngapain kamu datang kemari? Bukankah aku memintamu? Guru, sudah kupikirkan baik-baik. Daripada sembunyi, di bawah perlindunganmu dan Nadia, merepotkan kalian, lebih baik ku hadapi terbuka. Jangan cari masalah. Nadia, bawa dia pergi. Ayah, ucapan Dick Allen memang benar. Menghindar nggak bisa beresin masalah. Om Diki, sejak kecil aku diajari orang tuaku. Seorang praktisi bela diri harus berbudi luhur dan bersikap kesatria. Aku harus tetap gigih. Sudahlah. Karena kamu sudah tentukan pilihan, terserah kamu saja. Ingat, jangan ekspos jurus keluarga Horisma kalau nggak terpaksa. Allen, sudah lama aku mencarimu. Bocah ini terlihat sangat asing. Dia itu siapa? Itu nggak penting. Diki saja sudah kalah. Dia juga takkan lama.
Kayaknya aku pernah ketemu dia di suatu tempat. Malcolm, sekarang saatnya beresin masalah di antara kita. Helen, dari perguruan Gozal, mohon bimbingannya. Jurus keluarga Gozal? Benar. Meski Kak Nadia cuma mengajariku beberapa jurus dasar, tapi cukup menghadapiku. Kamu mau menang lawan aku. Waktu itu kamu cuma beruntung bisa menang setengah jurus dari aku. Kali ini, aku nggak bakal lakukan kesalahan lagi. Kali ini aku akan menyiksamu, kayak dulu. Kubunuh kamu. Cepatlah mengaku kalah. Awas. Mana mungkin bisa begitu? Meski kau serang dengan senjata rahasia, kau tetap bukan tandinganku. Bocah, hentikan. Cepat bawa Malcolm keluar dari arena. Apa masih ada? Yang meremehkan perguruan Gozal, silakan maju. Baik. Polka, masih banyak yang lebih hebat. Jangan terlalu cepat gembira. Maaf, Bu. Aku nggak bisa kalahin dia. Dick Allen, semangat! Semangat! Pak Arifin, ahli bela diri, peringkat ke-55. Begitu dia turun tangan, kamu pasti kalah. Cukup satu jurus. Kamu pasti kalah. Dasar sok hebat. Kemampuannya ada di atasku. Aku bukan tandingannya. Pak Arifin, lelucon apa ini? Bocah tengik yang masih ingusan ini bisa lebih hebat daripada kamu. Kalau kamu nggak percaya, coba saja masuk ke arena. Hari ini aku mau lihat sehebat apa dirimu. Perguruan Solihin terkenal dengan teknik tendangan. Kemampuan fikir tak terduga. Takutnya Allen bukanlah tandingannya. Dick Allen, hati-hati. Bocah, begitu saja kemampuanmu. Allen, jangan memaksakan diri, Dickie. Apa kamu nggak ngerti? Aturan dalam kontes bela diri, selama nggak ada pihak yang meminta berhenti, maka harus bertarung sampai mati. Kenapa? Kamu mau merusak aturan ini? Pak Budiman, kontes bela diri itu pertemuan petarung untuk berbagi ilmu, bukan untuk membunuh orang. Ayah. Guru. Daryl. Dickie, kamu nggak boleh lancang di kontes bela diri ini. Dia harus membayar karena telah melukai anakku. Kamu? Ternyata teknik tendangan perguruan Solihin memang hebat. Terima kasih telah mengalah. Wah, ada apa ini? Serangannya cepat banget. Aku nggak sempat bereaksi. 7 perguruan besar kami minimal mencakup setengah dunia bela diri. Di Provinsi Neza, anak ingusan kayak kamu jangan lancang. Ayo, kita maju bersama. Kalian setidaknya adalah para senior bela diri di Provinsi Neza. Tak malu kepung. Dick Allen sendiri. Ucapan Kak Nadia memang benar. Kalian jelas-jelas menindas orang. Pak Budiman, kontes bela diri selalu adil. Jika mereka seenaknya, perguruan Gozal mundur dari kontes ini. Apa kamu bilang? Dickie, apa kamu sedang mengancamku? Dickie,
Kamu nggak pantas meragukan sikap Pak Budiman. Muridmu terlalu membol. Dia juga kok sopan. Dia bisa berakhir kayak gini karena perbuatannya sendiri. Nggak bisa salahin orang lain. Kata-katamu bagus banget. Tadi anakmu menantang setiap perguruan besar. Dia ingin membunuh Om Diki. Kenapa kamu nggak bilang dia banyak membual dan bersikap nggak sopan? Lancang. Diki, beginikah caramu mengajari muridmu? Bocah, kalau gurumu nggak ajari kamu, gimana cara menghormati senior dan bersikap rendah hati, maka kami yang akan mengajarimu. Praktisi bela diri harus bersikap kesatria, berpegang teguh pada kebenaran. Kalian malah kejar reputasi. Untung, Sok, senior. Kalian nggak pantas kuhormati. Bocah, kamu cari mati. Allen, cepat mundur! Di kalian? Bagus, bagus. Seorang diri mau melawan 5 ketua perguruan besar. Luar biasa. Aku sudah meremehkanmu. Inikah jurus yang kamu miliki? Biasa saja. Kenapa bisa begini? Berlagak hebat di depanku. Waktu aku belajar jurus keluarga Gozal, kamu masih bocah ingusan. Jurus keluarga Gozal. Fokus pada serangan jarak. Serangan pendek. Serangan beruntun. Bergerak sesuai dengan kondisi. Nunggu kesempatan yang baik. Mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Kemudian, mengalahkan musuh. Bagus. Pak Daryl, habisi dia. Buat dia jadi cacat. Kenapa kamu bisa jurus keluarga Gozal? Aku kakak seperguruannya Diki. Kamu seharusnya panggil aku paman guru. Daryl, waktu itu kamu sudah diusir oleh guru dari perguruan. Nggak ada hubungannya sama kami. Guru? Tua bangka itu gak berperasaan. Sekarang rumput ilalang. Di makamnya sudah tinggi kan? Kamu, waktu itu, sebagai murid pertama, aku urus semua di perguruan. Tapi dia malah serahin perguruan pada orang gak berguna kayak kamu. Om Diki bukan orang gak berguna. Bukan cuma dia saja yang gak berguna. Semua orang di perguruan kalian adalah orang gak berguna. Bocah, kulihat kemampuanmu luar biasa. Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa menerimamu jadi murid. Kalau enggak, ku buat kau cacat sekarang. Ellen, kamu bukan tandingannya. Biar aku saja. Om Diki berjasa padaku. Kamu nggak boleh mengatainya begitu. Ini adalah jurus. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Jurus keluarga Horisma sudah nggak diwariskan. Nggak ada seorang pun yang bisa 24 jurus sih. Jurus keluarga Gozalmu bukan tandingan. Apalagi jurus yang lain. Jurus apa yang dipakai di Kailan? Kenapa aku nggak pernah lihat? Jurus rahasia keluarga Horisma. 24 jurus. Keluarga Horisma? Apa mungkin itu Dick Allen adalah orang dari keluarga Horisma? Kalau jurus keluarga Gozal nggak bisa, coba pakai jurus keluarga Horisma. Hari ini aku mau membuat kalian membayar semuanya. Asli atau palsu, buktikan saja nanti. Ayo, ujilah jurusnya itu. Jurus ini. Bagus.
Ellen, identitasmu sudah terbongkar. Cepat pergi. Tunggu. Bocah, mau datang dan pergi dengan seenaknya. Nggak semudah itu. Serahkan kitab kedua jurus, keluarga Horisma. Kalau enggak, kubunuh kamu. Aku nggak paham ucapanmu. Nggak paham? Oke. Aku akan membuatmu mengingatnya kembali. Ini. Kamu kenal kan? Ayah. Ternyata kamu. Benar. Waktu itu, aku berjasa dalam melenyapkan keluarga Horisma. Tapi aku nggak menyangka kalau kamu bisa kabur. Kalau enggak, kamu dan keluargamu sudah berkumpul di alam baka. Kamu cari mati? Pak Budiman, terima pedang ini. Waktu itu, ibumu mati oleh pedangku. Jika kamu mau hidup, serahkan kitab rahasia itu padaku. Jangan mimpi. Setelah mengalahkanmu, aku punya caraku sendiri. Aku robek mulutmu. Kau bicara atau tidak? Ini adalah kitab kedua jurus keluarga Horisma. Kamu cari mati. Kenapa bisa begini? Pembalasan dendam keluarga Horisma dimulai dari dirimu. Oke, Guru Kudani, peringkat pertama. Di dunia bela diri. Kamu berani bunuh aku. Katakan, siapa sebenarnya dalam dibalik kejadian mengenaskan waktu itu? Mudah saja. Silakan. Kitab kedua jurus keluarga Horisma. Aku akan kasih tahu kau. Kalau enggak, seumur hidup, jangan harap tahu. Cari mati. Hentikan. Ellen, Danny adalah master dunia persilatan di negeri Daso. Jika kamu membunuhnya, Danny nggak bakal diam saja. Nick Allen, hati-hati. Nick Allen, hati-hati. Pak Budiman! Pak Budiman! Ayo kita pergi sebelum informasinya bocor. Pak Budiman! Cepat kirim kabar kepada Denny. Lewat surat merpati. Awasi perguruan Gosal. Jangan sampai mereka kabur. Besar sekali nyalinya. Berani lukai muridku. Cepat selidiki. Baik. Aku mau lihat siapa kamu sebenarnya. Ayah, ibu, aku sudah dewasa. Aku sudah bisa balas dendam demi kalian. Kalian tenang saja. Aku nggak bakal lepasin mereka. Ellen. Om Diki. Kak Nadia, kamu. Hari ini kamu sudah membunuh Budiman, gurunya. Pasti nggak bakal diam saja. Ayahku mau menyuruhmu mengasingkan diri dulu. Aku nggak mau pergi. Alan, setelah kejadian ini, kungfumu memang semakin berkembang. Aku percaya kalau orang tuamu tahu, mereka pasti merasa gembira. Tapi jurus keluarga Horisma belum sempurna. Kalau sekarang nggak pergi, sama saja dengan mati. Gimana dengan kalian? Kamu tenang saja. Dulu, aku cukup punya wibawa di dunia persilatan. Sekalipun Danny sungguhan datang, dia nggak bakal macam-macam padaku. Om Diki belum tahu aku sudah dapat kitab kedua jurus keluarga Horisma. Lagi pula, aku belum latih jurus keluarga Horisma. 100%. Sebaiknya aku pakai kesempatan ini untuk berlatih dengan baik. Belum terlambat untuk balas dendam. Setelah berlatih sampai 100%. Oke. Aku pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku mau pergi ke rumah keluarga Horisma dulu. Menghindar dan menarik pergelangan tangan. Jurus mematikan. Ternyata jurus-jurus keluarga Horisma.
Ceritakanlah. Begini, Pak Rino. Semula kontes bela diri. Diadakan setahun sekali di Provinsi Neza. Nggak disangka, orang bodoh Gozal muncul. Selain bikin ribut, dia juga membunuh Pak Budiman. Kami sudah berusaha menghentikannya, tapi kami nggak berdaya. Di mana dia sekarang? Nggak diketahui keberadaannya. Kalian bilang saja. Kami benar-benar... Tunggu. Pak Rino, meski aku nggak tahu keberadaannya, tapi Diki pasti tahu. Asal tangkap Diki, orang itu pasti muncul. Oke. Masalah ini, kuserahkan padamu. Ada hadiah. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, keluarga Anggoro bakal dikeluarkan dari dunia bela diri. Baik. Ayah, sudah waktunya minum obat. Geledah semua tempat. Geledah semua tempat. Daryl, kamu mau apa? Mau apa? Diki, kalau kamu tahu diri, salahkan Ellen. Kalau enggak, jangan salahkan aku berbuat kasar padamu. Alan berwatak kejam. Dia membunuh Pak Budiman. Dia sudah kusir dari perguruan. Aku nggak tahu keberadaannya. Diusir dari perguruan? Dasar tua bangka. Kamu mau menipu kami? Ayahku benar. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Oke. Karena kalian bersikeras mau melindungi orang nggak berguna itu, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Hajar mereka. Vicky, yang dibunuh muridmu itu, muridnya Denny. Gak ada yang bisa melindunginya. Katakan, Allen ada di mana? Aku nggak tahu. Masih saja keras kepala? Oke, malam ini aku akan bersenang-senang denganmu di hadapan ayahmu. Biar kamu tahu akibatnya keras kepala. Lepaskan kanannya. Dino. Nak, carilah Allen. Bawa dia pergi sejauh-jauhnya. Kanannya, cepat pergi. Nggak ada yang boleh pergi. Ayah, cepat pergi. Cepat pergi sebelum terlambat. Cepat pergi. Ayah. Ellen, ayah. Aku ajari kamu berlatih ilmu. Seratus % kekuatan jurus keluarga Horisma. Ayah, aku sudah berhasil. Ayah. Dani, aku pasti menemukanmu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Dick Allen. Dick Allen. Kak Nadia. Dick Allen. Kak Nadia. Ada apa denganmu? Beritahu aku.
Siapa yang melukaimu? Daryl membawa orang mencarimu. Ayahku minta aku membawamu. Pergi dari provinsi Neza, semakin jauh semakin baik. Apa kamu bilang? Daryl. Dick Allen, jangan gegabah. Kak Nadia, tenang saja. Mereka semua nggak bakal bisa kabur satu pun. Kamu baik-baik saya. Ya, Guru. Diki, ku berikan kesempatan terakhir. Kamu mau bilang atau enggak? Sudah ku bilang. Aku nggak tahu keberadaan Allen. Dasar tua bangka. Kamu Karimati. Hari ini kami akan melindungi Guru. Nggak ada yang boleh melukainya. Benar, Guru. Kamu pergi saja. Kami akan menghalangi mereka. Aku sudah menyusahkan kalian. Karena kalian mau mati, aku akan mewujudkannya. Kalau mau hidup, enyahlah. Sekalipun kamu bunuh aku sekarang, suatu hari nanti, Kak Nadia dan Dick Allen akan membalas dendamku. Serang aku saja. Lepaskan mereka. Sebenarnya Allen ada di mana? Aku nggak bakal kasih tahu kamu. Sekalipun aku harus... Aku akan putus kaki tanganmu agar kau mati meronta. Sampai kau bilang di mana dia. Siapa? Keluarlah. Ini aku. Daryl, hari ini kamu harus bayar semua perbuatanmu. Benarkah? Itu tergantung. Apa kamu mampu atau enggak? Ayah. Om Diki. Ayah? Ayah baik-baik saja kan? Bukankah kalian sudah... Kusuruh pergi dari provinsi Neza. Kenapa kalian? Om Diki? Semua ini salahku. Ini kemauanku sendiri. Kak Nadia nggak bersalah. Om Diki, istirahat dulu. Serahkan urusan di sini padaku. Hati-hati. Bajingan keluarga Horisma. Masih berani datang. Siapa tangkap dia? Hadiah 100 tael perak. Serang. Dasar orang-orang gak berguna. Masih harus aku yang turun tangan sendiri. Daryl, apa kamu merasa bisa kabur? Kabur? Menurutku, kamulah yang harus kabur. Pak Rino, ini giliranmu untuk tampil. Allen, lama nggak bertemu. Allen, lama nggak bertemu. Apa kita saling kenal? Ternyata kamu. Allen Gozal, nggak. Panggil kami Alan Horisma. Kamu? Kenapa kamu bisa tahu? Kamu pembunuh yang dulu menghabisi keluarga Horisma? Benar. Kamilah orangnya. Sayangnya, kalian terlambat mengetahuinya. Malam ini, habisi semua orang. Yang ada di sini, kita berhasilkan warta Horisma. 4 bazian, kuda-kuda depan belakang, senjata, tangan kosong. Ternyata benar. Tapi sehebat apapun dirimu, malam ini, kamu tetap bakal mati. Gawat. Dick Allen berada dalam bahaya. Bagus. Aku akan bertarung sendiri denganmu. Allen, kamu bisa kalah juga. Masih nggak malu pakai teknik pedang murahan kayak gini? Dasar memalukan. Serahkan kitab kedua jurus keluarga Horisma. Aku akan mengampunimu. Teknik pedang orang ini hebat. Allen sama sekali nggak bisa menang lawan dia. Kalau begini, dia pasti kalah. Teknik pedangku nggak sehebat kamu. Tapi pukulanmu tak sehebat aku.
Sekarang, saatnya aku yang menyerah. Gawat! Cepat, Zamun. Kamu bakal mati kalau lari serangga lagi. Jangan bunuh aku. Alan, jangan bunuh aku. Katakan, sebenarnya ada apa? Rino yang memaksa kami melakukannya. Di belakangnya ada Danny. Kami nggak bisa menyinggungnya. Danny? Apa semua ini adalah ulahnya? Dia ada di mana? Aku juga nggak tahu. Tapi seminggu lagi, dia akan menggelar kontes bela diri sedunia di kota Yanola. Nanti dia pasti bakal muncul. Benar. Apa sekarang? Kami sudah boleh pergi. Kamu sudah membunuh banyak orang dari perguruan Goza. Masih mau lari? Alan, perjalanan ke kota Yanola panjang. Jaga dirimu baik-baik. Kata orang dulu, bakal bisa dikembangkan di dunia luas ini. Saatnya coba peruntunganmu. Kak Nadia, setelah aku balas dendam, aku akan pulang untuk menikahimu. Jaga diri baik-baik. Dasar nggak berguna. Semuanya nggak berguna. Sudahlah. Sekarang semua perguruan besar sudah berkumpul. Semuanya akan kubereskan setelah kontes bela diri sedunia berakhir. Oh, ya. Apa Pak Tokugawa sudah sampai? Lapor Pak Denny. Dia baru tiba di kota Yanola. Oke. Ikut aku pergi menyambutnya. Baik. Hadirin, hari ini aku gelar arena bertarung untuk tambah teman lewat bela diri. Siapa berminat, silakan naik arena. Eddie, keturunan jenderal ternama dari keluarga Sukmanto. Aku mau coba. Aku murid dari klan Kota Biruni. Chandra, mohon bimbingannya. Chandra, Dia adalah murid yang berbakat dari klan Kota Biruni. Kalau dia turun tangan, Eddie pasti bakal kalah. siapa juga kau menghindar? Ayo lagi. Begitu saja kemampuan yang dimilikinya. Apa dia nggak merasa malu? Yom! Terima kasih sudah mengalah. Aku kalah. Kalau boleh tahu, teknik pedang apa ini? Ini teknik pedang keluarga Sukmanto, warisan leluhurku. Teknik pedang keluarga Sukmanto? Keturunan Jenderal Andro Sukmanto, dari keluarga Sukmanto. Maaf sudah bersikap, nggak sopan. Nggak apa-apa, hari ini cuma bahas bela diri, bukan yang lain. Apanya yang jenderal ternama? Bagiku, dia itu orang nggak berguna. Kenapa gerombolan ini memakai pakaian yang aneh? Mereka bukan orang setempat. Kak Edi, apa kamu kenal sama mereka? Mereka adalah orang Jarona. Orang Jarona? Kalian orang Jarona. Mau apa datang ke negeri Daso? Teknik bela diri Daso hebat. Tapi nggak ada apa-apa. Terlihat menarik, tapi nggak berguna. Dasar orang Jarona, kalau nggak bisa ngomong baik-baik, pergi saja dari sini. Kenapa? Orang negeri Daso cuma bisa kayak gini. Lepaskan dia. Aku akan bertarung dengannya. Dia pelayanku yang kasih pelajaran. Bagi kalian, baru berdebah ini. Kak Edi, nggak perlu turun tangan. Biar aku saja. Oke. Hati-hati.
Apa? Kenapa bisa begitu? Kamu belum makan ya? Pakai tenaga. Tak kusangka orang Jarona bisa sehebat itu. Gawat. Chandra mungkin bakal kalah. Bela diri negeri Daso. Biasa saja. Selanjutnya, kamu bakal melihat teknik bela diri dari Jarona. Ya. Chandra, negeri Daso benar-benar lemah. Siapa bilang kami lemah? Ya. Chandra, ayo bangun. Ayo bangun, Chandra. Mau merontak kayak apapun, gak bakal mengubah. Fakta kalau kamu itu seorang berdebah. Kami bukan para berdebah. Asalkan akui sekarang. Teknik bela diri negeri Daso sampah. Bisa kuampuni. Hei! Kami orang negeri Daso. Gak bakal menyelah sama orang Jarona. Cari mati. Gawat. Ya. Menghina teknik bela diri negeri Daso dan melukai saudaraku. Kamu cari mati. Kamu istirahat dulu saja. Serahkan saja padaku. Kak Eji, hati-hati. Dasar tua bangka, kungfu apa yang kamu bisa? Aku nggak pernah berlatih bela diri. Oke, kalian orang negeri Daso suka cari mati. Meski aku nggak pernah berlatih bela diri, tapi aku berperang puluhan tahun. Lebih dari ratusan orang Jarona mati di ujung pedangku. Pedang ini, kamu keturunan dari orang itu. Kobayashi, bunuh dia. Balaskan dendam bagi prajurit Jarona. Baik. Ya! Bagus! Bajingan! Gawat. Penyakit lamaku kambuh. Kak Edi lama berperang, makanya banyak luka dalam tubuhnya. Sekarang takutnya dia bakal kalah. Dasar tua bangka. Kamu sudah kalah. Keluarga Sukmanto. Keluarga Sukmanto selama ini. Kak Edi terluka melindungi negeri Daso. Kita nggak boleh biarin saja dia celaka. Benar. Hentikan. Langkahi dulu mayat. Kalau kamu ingin membunuhnya. Bukankah dia Tejo yang jualan lukisan kaligrafi itu? Tejo, kamu terpelakan. Kamu nggak seharusnya datang kemari. Cepat turun. Kamu bakal kehilangan nyawa. Benar. Tejo, turun. Ayo turun. Tejo, kamu nggak bisa mengalahkannya. Cepat turun. Jenderal Edi, akunya orang terpelajar. Aku nggak bisa kungfu. Namun, sebagai orang negeri Dasoe, aku nggak bisa diam saja melihat saudaraku dibunuh. Tapi kamu, Jenderal Edi, kamu berperang melindungi negeri Dasoe sepanjang hidupmu. Sekarang, giliran kami yang melindungimu. Ayo. Ternyata memang sampah. Ada aku di sini. Aku nggak bakal biarin kamu melukai Jenderal Edi. Sebaiknya kamu mati saja. Nggak boleh pergi. Tejo. Sekarang, aku mau lihat siapa yang bisa tolongin kamu. Aku. Benar, aku juga. Aku juga. Para penindas negeri Dasoe harus dibunuh. Bajingan. Kobayashi, bunuh mereka semua. Baik. Kamu tadi bilang orang negeri Daso adalah berdebah. Benar. Aku yang bilang. Kenapa? Kalian orang Jarona, dengarkan lain kali, jangan belagak. Kalau datang ke negeri Daso, atau aku bakal hajar kalian.
Setiap aku bertemu kalian, Aku adalah orang Jarona yang terhormat. Ternyata kamu berani. Takut sampai pipis karena orang Daso. Memalukan. Jangan. menurut kalian, apa aku harus melepaskan dia? Bunuh dia. Dia bukan orang kita. Bunuh saja. Bunuh dia! Bunuh dia! Jangan. Bagus. Negeri Daso bukan tempat kalian. Untuk macam-macam, enyahlah. Orang negeri Daso memang memuakan. Cari mati. Pak Tokugawa, tunggu dulu. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Pendekar Dani, gerombolan Jarona bukan cuma bikin onar, mereka juga mukulin orang. Jangan lepaskan mereka. Benar. Orang-orang Jarona ini harus diusir. Kamu mau usir aku? Ya. Pak Tokugawa, jangan bercanda. Kalian selalu jadi tamu paling terhormat bagi negeri Daso. Apa? Kenapa malah jadi tamu terhormat? Oke. Apa kamu tahu apa yang lagi kamu omongin? Pak Tokugawa datang jauh untuk hadiri kontes bela diri sedunia. Tentu saja dia tamuku. Apa ada yang salah dengan ucapan? Kalian menyinggung tamuku. Segera minta maaf. Kamu? Kalau kamu mau jadi pesuruh orang Jarona, itu urusanmu. Jangan ajak-ajak kami. Kamu? Menjadi pesuruh kami kehormatan bagi kalian. Kalau nggak terima, besok bakal kutunjukin pada kalian kehebatan bela diri orang Jaron di kontes bela diri sedunia. Ayo pergi. Dia master persilatan dunia, Denny. Kamu sudah menyinggung dia. Kusarankan kamu sembunyi dulu beberapa waktu. Apa? Dia adalah Denny. Kawan, aku tahu kemampuanmu luar biasa. Tapi orang-orang Jarona ini, semuanya licik. Ditambah lagi sekarang, ada Denny yang membela mereka. Besok kamu bakal dapat masalah besar di kontes bela diri sedunia. Ucapan Kak Edi memang benar. Sebaiknya lupakan saja. Terima kasih atas niat baik kalian. Tapi aku harus ikut kontes bela diri ini. Ayah, Ibu, akhirnya hari ini aku bisa balas dendam demi kalian. Pak Dani. Pak Dani. Nggak perlu sungkan. Kehormatan bagiku. Ketua perguruan hadir. Di kontes bela diri sedunia. Silakan duduk. Pak Dani. Kursi utama ini. Kursi utama ini kusiapkan untuk tamu terhormat. Dia segera tiba. Tamu terhormat, kami 5 ketua perguruan besar diminta untuk nungguin dia di sini. Tampaknya dia benar-benar orang terhormat. Orang Jarona? Pak Tokugawa, silakan duduk. Lancang. Kamu suruh orang Jarona duduk di kursi utama. Jadi, apa kamu mau mempermalukan kami? Benar. Atas dasar apa orang dari negeri kecil itu bisa lebih dihormati daripada kami? Bukan mempermalukan kalian, melainkan status kalian orang Dasoi memang rendahan, nggak pantas setara denganku. Sombong banget. Pak Tokugawa adalah tamu terhormatku. Nggak ada yang boleh melukainya. Tamu terhormat, Jarona menyerbu kita. Mereka membakar dan menjarah. Berapa banyak orang negeri Daso yang telah mereka bunuh hari ini. Kamu malah jadikan dia tamu terhormat. Benar. Danny, apa kamu mau jadi pengkhianat? Kurasa kalian tua bangka, pengkhianat sebenarnya. Kini, dunia bela diri negeri Daso sangat lemah, sangat butuh orang berbakat kayak Pak Tokugawa untuk mendirikan perguruan dan ajarkan semangat bertarung. Benar. Aku akan mendirikan perguruan di Dasoi. Dan terima murid sebanyak-banyaknya. Agar kalian para bedebah bisa rasakan kehebatan petarung kami. Jangan mimpi mendirikan perguruan di negeri Daso.
Benar. Nggak perlu belajar sama kamu. Kami tetap nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Kami tetap nggak setuju. Lancang. Karena para tua bangka ini nggak terima, hajar saja mereka. Sampai menyerah. Nakamura adalah murid kebanggaanku. Kalau kalian nggak terima, tantanglah dia. Kalian para tua bangka, majulah bersama-sama. Aku seorang diri mau menghajar kalian berlima. Guru, biar aku yang menghadapinya. Oke, berhati-hatilah. Kamu bukanlah tandinganku. Suruh para tua bangka ini bertarung denganku. Menang atau enggak, kita coba saja dulu. Cepat banget pedangnya. Berani lukai murid kesayanganku? Cari mati! Tendangan beruntun Pak Rasman. Semakin lama semakin hebat. Tua bangka, kemampuanmu cuma segitu saja. Hah? Ya. Apa yang terjadi? Bodoh. Siapa itu? Jangan bersembunyi. Keluarlah. Denny, ternyata kamu meracuni kami. Kalau nggak begitu, kalian berlima, mana mau patuh? Oh? Denny, dasar orang hina. Tua bangka, 5 perguruan besar tak berarti lagi. Mulai hari ini, dunia bela diri negeri Dasoe akan dikendalikan oleh guruku. Para pejuang negeri Daso nggak bakal tinggal diam saja. Jangan mimpi di siang bolong. Benarkah? Aku tanya kamu, mana orangnya? Di mana orangnya? Ya pasti takut dan bersembunyi. Kan kamu? Gak usah banyak omong lagi. Hari ini kalian harus tunduk pada Jaroni. Kalau enggak, kalian bakal mati. Hentikan. Kalau Pak Demon masih hidup, kamu nggak bakal bisa berbuat seenaknya di sini. Pak Daman, maksudmu Demon Horisma, ya? Dia sudah mati di ujung pedangku. Sekarang, mungkin rumput liar di makamnya pun sudah tinggi banget. Ternyata kamu dalangnya. Gak cuma dia, masih ada 50 orang lebih yang kubunuh di perguruan Horisma. Apa boleh buat? Siapa suruh menolak kerja sama dengan Pak Tokugawa? Dan serahin kitab rahasia jurus keluarga Horisma? Kamu dan kalian. Kalian bakal terima balasannya. Keluarga Horisma sudah lenyap. Pak Tokugawa jadi yang terhebat. Memangnya siapa yang bisa membalas kami? Aku bisa. Denny, 10 tahun lalu kamu bunuh orang tuaku dan menghabisi seluruh keluargaku. Bayar utangmu hari ini. Kamu anak sialan keluarga Horisma yang kabur itu. Oh? Anak sialan dari keluarga Horisma? Itu berarti kitab rahasia jurus keluarga Horisma. Ada padanya? Benar, Pak Tokugawa, tenang saja. Hari ini, sehebat apapun dia, jangan harap bisa kabur dari sini. Gak kusangka, keluarga Horisma ternyata punya penerus. Nak, waktu itu orang Jaruna datang menyerbu 5 perguruan besar dikepung. Ayahmu membawa keluarga Horisma untuk selamatin kami. Sekaligus selamatin negeri Daso.
Enggak kusangka kamu juga kenal orang tuaku. Nggak cuma kenal saja. Dialah yang telah selamatin. Nyawa kami. Benar. Semua karena bantuannya. Semuanya karena bantuannya. Waktu itu, keluarga Horisma juga dikepung. Sayangnya, kami berlima terlambat datang. Makanya nggak bisa selamatin keluarga kalian. Saat ini, pelakunya sudah ketahuan. Tapi kami malah diracuni orang. Dan nggak bisa membalaskan dendam Pak Demon. Kami nggak berguna. Kalian tenang saja. Aku sendiri balas dendam. Orang tua dan keluarga Horisma. Apa kamu sanggup? Dasar bocah, ingusan. Kamu mau balas dendam pada? Jangan omong kosong. Matilah kamu. Akulah lawanmu. Bodoh. Kungfu yang bagus. Nakamura, kamu harus mati. Jurus apa ini? Ini teknik Betaru, paling kuno dari Jarod. Karate. Sejak diciptakan, jarang ada yang bisa mengalahkannya. Apa? Hentikan! Kamu membunuh tamu kehormatanku dan merusak rencana. Hari ini, kamu harus membayar semua perbuatanmu. Jinjarara, jurus kakarelai. Ternyata dia menguasai kungfu dari banyak perguruan. Dia bisa menyatukan dan menguasai banyak jurus. Pantas saja, dia bisa jadi master dunia persilatan. Kenapa kamu menguasai jurus keluarga Horisma? Aku nggak terima. Ayo lagi. Sebanyak apapun kesempatan yang kukasih, kamu bukanlah tandingan. Lebih baik kamu tahu diri. Cepat serahkan kitab kedua jurus keluarga Horisma. Jangan mimpi mau dapatin. Kitab kedua. Masih berani menghindar. Aku kasih kesempatan terakhir padamu. Serahkan kitab rahasia itu. Sekalipun ada, aku nggak bakal kasih kamu. Hentikan! Lepaskan dia! Kalau mau, bunuh aku saja. Jangan mempersulit dia. Ayah, ibu, aku nggak berguna. Nggak bisa balaskan dendam kalian lagi. Jaga baik-baik giok ini. Apa? Sekarang giliranku. Kenapa bisa begitu? Danny, kejahatanmu bakal jadi bumerang bagimu. Ini adalah nasibmu. Aku master dunia persilatan. Kamu nggak mungkin mengalahkanku. Nggak mungkin! Jaringan saraf pusat energiku. Kamu, apa kamu pikir selesai begitu saja? Sekarang kamu harus membayar utang atas 50 nyawa anggota keluarga Horis.
Bagus. Pendekar Allen, serangan yang bagus. Pendekar Allen, anak baik. Pak Rasman, setelah minum obat penawar ini, kalian pasti bakal segera sembuh. Aku pamit dulu. Pendekar, kamu adalah pahlawan besar. Bagi dunia bela diri negeri Daso, kamulah yang harus jadi Master persilatan nomor 1. Benar. Benar. Pahlawan Allen, pahlawan Allen. Teman-teman, sekarang dendamku sudah terbalaskan. Saatnya tinggalkan dunia persilatan. Kembali ke Provinsi Neza. Jadi orang biasa. Ada yang menungguku di sana.